Halo semuanya. Siapa yang tidak mengenal Sun Wukong, raja kera perkasa dari cerita Tiongkok kuno, dengan tongkat sakti Ruyu Jingubang di tangannya dan awan kinto sebagai kendaraannya? Ia adalah simbol keberanian, kekuatan tak terbatas, dan kenakalan yang tak ada habisnya. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, di balik semua kekuatan gaib dan petualangan fantastis itu, adakah kisah nyata yang menginspirasi lahirnya salah satu karakter paling ikonis sepanjang masa ini? Mari kita selami lebih dalam, bukan sekedar cerita fiksi, melainkan sebuah penjelajahan tentang bagaimana sebuah perjalanan sejarah yang epik melahirkan legenda abadi yang terus memikat miliaran orang di seluruh dunia. Kita akan mengungkap lapisan-lapisan di balik mitos, menelusuri akar sejarah, memahami dampak budaya yang masif, dan melihat mengapa Sun Wukong masih sangat relevan hingga hari ini. Kisah Sun Wukong yang kita kenal berasal dari novel klasik Tiongkok berjudul Perjalanan ke Barat, Si Yuji, yang ditulis pada abad ke-16 oleh Wu Cheng'en. Meskipun novel ini adalah karya fiksi fantastis, intinya berakar pada peristiwa sejarah yang sangat nyata, perjalanan seorang biksu Buddha bernama Xuanzang pada abad ke-7 Masehi. Pada tahun 629 M, Xuanzang, seorang biksu muda dari dinasti Tang, memulai perjalanan berbahaya menuju India dengan satu tujuan mulia, membawa kembali sutra-sutra Buddha asli ke Tiongkok. Perjalanannya berlangsung selama 17 tahun, melintasi gurun kasir yang terik, pegunungan bersalju, dan menghadapi berbagai rintangan baik alam maupun manusia. Kisah nyata Xuanzang adalah sebuah epik ketahanan, dedikasi, dan iman yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya manusia yang melakukan perjalanan sejauh itu, tanpa pengawal militer atau dukungan resmi di awal perjalanannya, menghadapi bandit, cuaca ekstrim, dan birokrasi kerajaan asing. Berbeda dengan novelnya, Xuanzang tidak ditemani oleh kera, babi, atau biksu sungai, melainkan hanya kuda dan semangatnya yang membara. Namun, kisahnya tentang penemuan diri, pencerahan, dan pengumpulan pengetahuan spiritual inilah yang menjadi benih bagi legenda fiktif yang kita kenal sekarang, para penulis dan pencerita rakyat selama berabad-abad kemudian menambahkan unsur-unsur fantastis dan karakter-karakter mitologis termasuk sosok kera sakti yang akhirnya menjadi Sun Wukong. Lalu, bagaimana perjalanan seorang biksu yang tekun ini bisa berubah menjadi petualangan kera sakti yang nakal dan perkasa? Intinya, kisah nyata Sun Wukong adalah cerminan alegoris dari perjuangan batin dan pencarian spiritual manusia. Setiap karakter dalam perjalanan ke barat mewakili aspek-aspek sifat manusia. Tang Sanzang adalah ketekunan dan kemurnian, Zhu Bajie, siluman babi, adalah nafsu dan kemalasan, Xiao Wujing, siluman sungai, adalah kesabaran dan kesetiaan, dan Sun Wukong adalah kecerdasan, kekuatan, tetapi juga ego dan kenakalan yang harus dijinakan. Perjalanan mereka ke barat bukan hanya pencarian sutra fisik, melainkan metafora untuk perjalanan menuju pencerahan, di mana rintangan eksternal, iblis dan raksasa, melambangkan godaan dan kelemahan internal yang harus diatasi. Ini adalah mekanisme di mana kisah nyata diubah menjadi narasi yang lebih besar dari kehidupan untuk menyampaikan pelajaran moral dan filosofis yang mendalam. Dampak dari perjalanan ke barat dan karakter Sun Wukong sungguh luar biasa, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di dunia. Tahukah Anda bahwa novel ini telah diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa dan terus-menerus diadaptasi ke berbagai bentuk media? Sejak kemunculannya, telah ada lebih dari 100 film layar lebar, ratusan serial televisi, ribuan episode animasi, dan tak terhitung banyaknya komik serta video game yang terinspirasi dari kisah ini. Data menunjukkan bahwa serial TV Journey to the West tahun 1986 misalnya adalah salah satu yang paling banyak ditonton di Tiongkok dengan perkiraan lebih dari 90% rumah tangga pernah menontonnya.
Bahkan, karakter Son Goku dari serial anime populer Dragon Ball adalah adaptasi langsung dari Sun Wukong, menunjukkan jangkauan pengaruhnya yang melampaui batas budaya Tiongkok. Popularitas Sun Wukong juga terlihat dari ribuan patung, kuil, dan objek wisata yang didedikasikan untuknya di seluruh Asia, menjadikannya ikon budaya yang tak terbantahkan. Lebih dari sekadar hiburan, dampak dan implikasi kisah nyata Sun Wukong ini meresap ke berbagai lapisan masyarakat dan budaya. Secara kultural, ia telah membentuk sebagian besar pemahaman Tiongkok tentang mitologi, filosofi Buddha, dan Taoisme, menyajikan ajaran-ajaran kompleks dalam bentuk yang mudah dicerna dan menghibur. Dalam konteks sosial, kisah ini sering digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti ketekunan, kesetiaan, keberanian, dan pentingnya kerjasama tim. Secara ekonomi, waralaba Sun Wukong telah menghasilkan miliaran dolar melalui hak cipta, pariwisata ke situs-situs yang dikaitkan dengan legenda seperti Gunung Huago, dan penjualan merchandise yang tak ada habisnya. Tantangannya adalah menjaga esensi dan kedalaman filosofis cerita di tengah gelombang adaptasi modern yang kadang lebih fokus pada aksi semata. Namun, manfaatnya sangat jelas. Kisah ini terus memperkaya imajinasi kolektif dan menyediakan kerangka kerja untuk memahami perjuangan manusia di dunia yang terus berubah. Kita bisa melihat implementasi dan resonansi kisah nyata Sun Wukong ini dalam banyak aspek kehidupan. Misalnya, perjuangan Sun Wukong untuk mengatasi kenakalannya dan melayani gurunya dapat dianalogikan dengan perjuangan individu dalam menghadapi kelemahan diri sendiri untuk mencapai tujuan yang lebih besar, baik itu dalam karir, pendidikan, atau pertumbuhan pribadi. Studi kasus paling nyata adalah bagaimana kisah ini menginspirasi seniman dan pembuat film di seluruh dunia. Ambil contoh serial TV Jepang, Monkey dari tahun 1970-an yang memperkenalkan Sun Wukong ke penonton barat, atau adaptasi Hollywood The Forbidden Kingdom yang mempertemukan Jackie Chan dan Jet Li dalam peran yang terinspirasi dari kisah ini. Bahkan di era digital saat ini, karakter Sun Wukong sering muncul dalam game online dan platform media sosial, menunjukkan bahwa semangatnya mampu beradaptasi dengan medium apapun. Kisah sukses ini menunjukkan bahwa narasi tentang perjalanan, transformasi, dan pencarian makna adalah universal dan abadi. Lalu, bagaimana masa depan Sun Wukong di tengah arus informasi dan hiburan yang tak terbatas? Kekuatan abadi Sun Wukong terletak pada tema-tema universalnya, perjuangan melawan godaan, pencarian pencerahan, dan pentingnya penebusan. Selama manusia masih berjuang dengan kelemahan dan mencari tujuan hidup, kisah Sun Wukong akan terus beresonansi. Kita bisa memprediksi bahwa dengan kemajuan teknologi seperti realitas virtual dan kecerdasan buatan, kita akan melihat adaptasi yang lebih imersif dan interaktif, memungkinkan audiens untuk hidup dalam petualangan Raja Kera ini. Pada akhirnya, kisah nyata Sun Wukong bukanlah tentang kisah manusia yang sejati. Perjalanan kita untuk menghadapi diri sendiri, menaklukkan iblis batin, dan akhirnya mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Mungkin di dalam diri kita masing-masing tersembunyi Sun Wukong yang sedang dalam perjalanan menuju pencerahan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.